Ya, ya selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi. Ya, em, sebelum kita mulai, mungkin saya mau minta bantuan nanti ke Pak Bimo ya, terutama untuk ketua kelasnya Pak Bimo. Karena kita sudah lama nggak praktek on-site gitu ya, saya benar-benar nyoba langsung. Mungkin sebaiknya kalau saya boleh saran, mungkin minggu depan, gimana kalau misalnya kita adakan sesi lab yang langsung itu on-site ya di lab gitu. Jadi supaya kita bisa nyoba lagi gitu, minimal 1 kali lagi lah. Ya. Jadi mungkin bisa tolong diatur waktunya di hari Sabtu, kira-kira kapan bisanya. Saya ngikut aja, ya. Ya, kita mungkin akan coba menggunakan LCD ya, karena ada beberapa kelas malam, tapi bukan di elektro ya. Semester lalu itu ada yang dari teknik mesin itu datang ke saya bertanya tentang cara menggunakan LCD, karena mereka sepertinya agak kesulitan gitu ya, cara menggunakan LCD bagaimana. Ada baiknya minggu depan itu kita akan coba gunakan LCD, tapi LCD-nya itu sendiri kebetulan saat ini lagi agak kurang jumlahnya di lab. Saya akan coba beli, tapi saya lagi coba ajukan ya, tapi mungkin paling cepat itu minggu depan bisa dibeli. Dan itu semoga sih nyampainya sebelum hari Sabtu ya, semoga nyampe sebelum hari Sabtu. Tapi kalau misalnya Anda pengen bawa sendiri itu bagus, lebih bagus ya, lebih aman gitu. Karena kemungkinan kalau memang ya namanya urusan mau beli barang ini, kadang-kadang kemarin saya beli adaptor aja 2 toko itu batal semua ya, karena nggak tahu kenapa dia nggak dikirim-kirim barangnya. Jadi selalu ada kemungkinan seperti itu ya, barang yang tidak terkirim gitu. Jadi memang paling aman itu kalau memang Anda bisa menyiapkan sendiri LCD-nya. Nanti saya kasih tahu sih LCD-nya LCD yang seperti apa ya nanti di penghujung kelas nanti. Kalau enggak ya, seandainya worst case scenario Anda tidak punya LCD, lalu misalnya saya sial lagi ya, beli online kayak kemarin, sial lagi barangnya tuh nggak terkirim-kirim, kemungkinan ya mungkin harus bergilir ya pakai LCD-nya gitu ya, worst case scenario. Tapi kalau misalnya Anda bisa bawa, itu bagus. Harganya murah kok, cuma 20 ribuan. Harganya cuma 20 ribuan, tapi saya mungkin baru bisa beli di awal minggu depan ya, di hari Senin mungkin saya bisa beli itu. Iya, persegi panjang. Jadi mungkin saya tunjukin aja sekarang ya. Oh, kenapa? Oh gitu. Oh, LCD-nya yang ini bukannya? LCD yang 1602. Oh, bukan. Oh, yang kotak yang ini. Saya tahu. Yang ini kan bukan ya? OLED ya? OLED. Oh. Iya, ada fruit. Nah, kalau OLED sendiri jujur saya belum pernah pakai. Kalau OLED ini belum pernah pakai. Mungkin nanti bisa dibawa kalau misalnya Pak Isno mau coba ya. Mungkin kalau saya bisa lihat errornya kenapa, mungkin bisa kita coba cari sama-sama gitu. Tapi yang akan kita fokuskan itu nanti yang ini ya. Dia namanya LCD 1602. 1602 tuh cuma ngasih tahu kalau dia ada 16 kolom, 16 karakter dari kiri ke kanan. Ya, mana gambar yang dari depannya? Ini 4 ya. Ya pokoknya dia dari kiri ke kanan tuh bisa mengisi 16 karakter, lalu 2 baris ya, 1602 maksudnya seperti itu. Nah, sedikit tambahan, kalau Anda beli yang 1602 ini aja, ada beberapa kemungkinan Anda dapatnya ya. Pertama, Anda bisa dapat cuma 1602-nya ini aja, kayak gini. Contohnya ya. Nanti kita akan pelajari lebih detail. Ya, tapi kalau misalnya Anda dapat yang seperti ini, ya,
Oh ini nggak batangan, ini ada modul ini juga. Kadang-kadang ada yang cuma jual ini aja ya, LCD-nya ini aja. Kalau Anda dapat LCD-nya kayak gini aja, ini bisa dipakai, cuma agak sedikit lebih ribet. Bukan ribet kayak gimana ya, tapi dia lebih ke dia makan banyak pin. Ya, karena komunikasinya nanti paralel harus antara LCD dengan microcontrollernya harus paralel. Jadi dia akan makan banyak pin. Jauh lebih sederhana kalau Anda bisa dapat yang beserta modul yang di kanan atas nih, yang saya lingkarin ini. Ini dia modul I2C. Nah, nanti saya akan di awal perkuliahan ini akan saya bahas sedikit apa itu I2C. Sedikit pengetahuan tambahan aja ya, apa itu I2C. Supaya mungkin sedikit tahu aja. Kalau misalnya dapat modul I2C ini, nanti kita akan lihat bahwa dengan ada modul I2C ini, kita bisa lebih menghemat pin Arduino-nya. Jadi ketimbang kita harus gunakan 8 pin, kita bisa gunakan 4 pin aja. Bukan 8 pin ya, berapa ya? Dia butuh ada 8 atau 4 ya, 4 bisa, 4 pin bisa, 4 tambah 1, 2, 3, 4. Ya, antara 8 sampai 10 pin ya, kalau yang batangan ini aja gitu. Jadi saran saya sebaiknya carilah yang ada modul I2C-nya. Kedua, lebih gampang sebenarnya kalau Anda beli modulnya yang sudah disolder. Kalau Anda memang ingin pakai modul yang begini aja, yang tanpa I2C, silahkan, saya persilahkan. Tapi Anda ingat biasanya kalau tidak diberitahukan secara spesifik di tokonya itu, dia dapatnya batangan nih kosong aja nih, pin-pinnya ini. Jadi Anda harus solder sendiri, pakai tulang ikan itu. Ya. Dan ini yang terjadi sama saya terakhir saya beli ini ya. Saya salah beli, kebelinya yang benar-benar batangan. Jadi capek harus nyolder sendiri nih. Ada lumayan, ada berapa pin gitu nyolder sendiri ya. Kebetulan solder yang saya punya jelek juga gitu. Nah, jadi agak lama juga ya. Jadi untuk menghemat waktu, saran saya pastikan yang sudah disolder. Kalau Anda memang mau pakai yang batangan ini aja, ya minimal minta ini disolder juga, ya sudah dipasang solder. Atau Anda solder sendiri juga boleh, silakan. Tapi mungkin jangan solder di kampus ya, karena nanti bakal makan waktu, karena cukup banyak pinnya. Jadi solder ini sebelum kita mulai perkuliahan ya di hari Sabtu itu. Atau ya cari toko yang memang sudah disolder, jadi ada yang memang sudah disoldernya ada. Sama juga kalau misalnya Anda beli yang pakai I2C, saran saya sebaiknya cari yang sudah disolder juga. Atau kayak tadi, Anda solder sendiri, saya solder sendiri akhirnya ya. Dan itu lumayan pegel juga, ada berapa pin, karena saya juga nggak pinter nyolder saya. Jadi agak pegel juga nyolder itu satu-satu. Tapi lebih efisien, lebih efektif kalau Anda cari yang sudah tersolder gitu, antara I2C dengan ininya. Gitu ya. Ada pertanyaan kira-kira? Tapi sekali lagi ini tidak wajib ya, dalam artian gini, kalau Anda bersedia dan Anda mampu, silakan beli, tapi harapan saya adalah ketika Anda beli itu jangan yang masih membutuhkan usaha lebih banyak untuk mempersiapkan ini, karena nanti ketika Anda datang ke kelas, bawaannya yang kayak gini lagi, ya nggak ada gunanya gitu, nanti kelamaan mau nunggu nyolder ini lagi gitu. Ya, antara Anda nyolder sendiri di rumah, atau Anda cari toko yang sudah disolder. Kalaupun memang Anda tidak bersedia untuk beli ini, atau Anda mungkin nggak sanggup untuk beli ini ya, nggak masalah, kita akan gunakan apa yang ada di lab. Saya cuma berharap saya nggak bermasalah lagi untuk pengadaan LCD ini ya nanti ya. Tapi in case ada masalah, mungkin harus bergilir ya. Bisa pakai LCD yang punya saya, dan mungkin ada satu atau dua yang masih ada di lab. Gitu. Tapi mungkin harus bergilir kalau kayak gitu jadinya. Ada pertanyaan kira-kira yang saya minta disiapkan untuk hari Sabtu? Sekali lagi opsional ya. Jangan nanti tiba-tiba muncul tiba-tiba ada surat ke rektor bilang Pak Ihsan maksa untuk beli alat gitu. Kayak labnya nggak sanggup beli gitu. Ya, sebenarnya sanggup, cuma khawatirnya karena saya pengalaman di bulan puasa ini beli barang dari sana nggak nyampe-nyampe, sampai sekarang udah batal 2 toko ya. Sampai sekarang nggak kebeli barangnya itu, adaptornya nggak kebeli gitu. Cuma untuk jaga-jaga aja supaya nggak bermasalah seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi kalau memang Anda nggak bersedia nggak apa-apa. Minimal ada satu ya punya saya,
Itu nanti bisa digilir. Ada yang mau tanya kan tentang ini? Minggu depan itu di tanggal 26 bukan sih? 26. Oh iya, minggu depan tanggal 30 ya. Sebenarnya udah libur sih tanggal 30. Belum, libur tanggal 5 ya. Libur tanggal 5. Tanggal 30 kalau hari Sabtunya. Oh, oke. Berarti tanggal 27-nya kita skip ya? Kosong. Ya, tanggal 27 kita kosong. Kita skip. Jadi kita geser ke tanggal 30 gitu. Oke. Jadi yang akan kita pelajari di tanggal 30 itu sebenarnya sama dengan apa yang kita pelajari. Maksudnya gini, kalaupun Anda tidak datang di tanggal 30, sebenarnya nggak hilang terlalu banyak sih, karena nggak ada topik baru, nanti itu nggak ada topik baru. Hanya itu seperti troubleshooting ya, mencoba menggunakan alat sebenarnya, lalu mungkin modul-modul yang sebelumnya pernah dipakai, giliran Anda pakai di dunia nyata, ada bermasalah, itu mungkin bisa kita troubleshooting, terutama untuk LCD ini, karena kita harus download library, ya, dan library-nya itu ada beberapa library yang nggak up to date. Jadi memang sebaiknya on-site, jadi Anda bisa pakai Arduino-nya langsung, jadi bisa download dan tahu library mana yang harus dipilih. Tapi itu juga akan saya kasih tahu malam ini library mana yang harus dipilih ya. Jadi ya gitulah kira-kira. Ya. Hanya saja memang kalau memang bisa sebaiknya datang tanggal 30 itu. Saya tahu Anda kan bekerja dan bulan puasa, mungkin hari Sabtu itu ada hari libur, makanya saya nggak mau di tanggal 30 itu menjadi topik yang benar-benar baru gitu ya. Kalau memang Anda miss, setidaknya Anda tidak terlalu tertinggal. Ya. Oh, tanggal 29 tanggal merah ya? Oh, oke. Apalagi ya tanggal 29 tanggal merah gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Oh, ada rencana pulang kampung ya? Kita lebaran tanggal berapa sih? Tanggal 9 ya? Iya, tanggal 9. Mulai cuti bersama itu tanggal 5. Iya, tanggal 5 kan cuti bersama kan ya. Saya juga cuti bersama tanggal 5 mulai. Ya nggak apa-apa lah, siapa yang hadir aja tanggal 30. Yang bisa aja gitu. Atau kalau memang ada mau dilakukan di hari lain, saya welcome ya. Mau dilakukan di malam hari, di hari lain, nggak apa-apa. Jadi nggak harus di hari Sabtu juga. Hanya saja memang kelas saya itu selain dari yang hari ini, semuanya tuh yang kelas malam itu selesainya jam 8. Kecuali yang di hari Kamis ya. Kamis itu saya nggak ada kelas malam sama sekali. Jadi kalau mau adakan kegiatan lab di malam hari, itu boleh Kamis malam, saya kosong. Atau Senin malam ya. Senin malam, Kamis malam saya bisa. Selasa malam itu saya bisanya bisanya di atas jam 8 ya, jam 8 ke atas. Di hari Jumat saya bisanya itu jam 8.30 ke atas. Karena saya ada kelas sebelum itu. Jadi silakan diatur. Sekali lagi ini saya anggap ini nggak wajib ya, karena walaupun Anda miss, topiknya sama dengan yang akan saya sampaikan malam ini. Ya. Gitu ya, mungkin kira-kira ya. Silakan ya, itu bukan kira-kira di hari apa. Yang jelas tadi saya ulangi, kalau mau di malam hari selain weekend, ya di luar weekend, itu saya bisa Senin malam, Kamis malam, itu saya free dari jam 6 ke atas tuh saya free. Selasa dan Jumat itu saya free-nya di atas jam 8. Ya. 8.30 ke atas itu saya baru free. Kalau Selasa dan Jumat. Gitu. Atau kalau mau di hari Rabu, ya cuma ada kelas Anda kalau saya ya. Tapi kan ada juga kelas Pak Joni tadi kalau saya pagi sebelum ini. Oh, Bumia tadi ya. Oh, Pak Joni angkatan 2022 ya, Pak Joni mungkin hari ini. Ya, ada kelas Bumia kan, jadi mungkin nggak sempat kalau hari Rabu. Itu sih mungkin ya. Oke. Ya itu kira-kira untuk minggu depan. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya yang menggunakan Tinkercad, saya mungkin agak menjelaskan sedikit tentang komunikasi serial. Mungkin
Tapi bagi yang belum mungkin ini cukup membantu nanti ya. Tapi saya nggak akan bahas terlalu detail, hanya sekilas aja supaya Anda tahu benda apa sih I2C itu ya. Karena nanti ketika Anda menggunakan LCD ya Anda bisa punya ada dua komunikasi yang bisa dilakukan antara Arduino dengan LCD ya. Bisa paralel atau menggunakan serial via I2C. Dan beberapa sensor itu bisa menggunakan I2C juga komunikasinya. Nah, bedanya itu apa? Itu akan kita bahas dulu. Jadi, selama mungkin setengah jam ke depan ini bakal agak boring, karena saya akan tampilkan slide. Sudah lama banget saya nggak pakai slide ya. Oke, jadi gini, komunikasi antara dua buah chip, ya, entah itu microcontroller, apapun ya, entah itu Arduino dengan Arduino, Atmega dengan Atmega, Arduino dengan ISP, dan lain sebagainya, itu pada dasarnya bisa dibagi jadi dua. Pertama itu paralel, itu adalah yang sebelah kiri atas ini, ya, ini namanya parallel communication. Yang kedua itu adalah serial yang di kanan bawah ini. Bedanya adalah, kalau di paralel, setiap bit data yang dikirim, itu dikirim via satu kabel. Jadi kalau Anda mau mengirim 8 bit data, ya dari bit 0 sampai bit 7, mereka dikirim secara bersamaan per kabel ini. Jadi misalnya 0, 1, ya ini kan berarti, baca dari bawah ya, kan bit 7 ya. Berarti bit berapa? 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ya bitnya. Jadi transfer datanya secara paralel, jadi semua bit dikirimkan secara bersamaan. Tapi tentu saja, komunikasi paralel seperti ini tidak bisa selalu dilakukan. Kadang ini pemborosan pin ya. Jadi ada mekanisme lain ketika kita mau menghemat pin, itu kita bisa menggunakan serial, komunikasi serial. Jadi pengiriman bitnya itu tidak dilakukan oleh beberapa pin yang berbeda, tapi bisa di satu atau mungkin dua atau mungkin 4 ya, pin yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya kalau datanya sendiri dikirim lewat satu pin ya, cuma untuk komunikasi sendiri itu butuh mungkin bisa 2 pin, bisa 4 pin, tergantung jenis komunikasinya. Nanti kita akan bahas ya. Dalam hal ini, kalau di gambar ini kita punya 2 pin yang dibutuhkan ya, ada data, ada clock. Oke. Jadi data itu dikirim lewat satu pin ini. Jadi kayak, ini kayak Anda ngirim data itu kayak ngirim paket satu persatu gitu ya. Jadi kirim bit nomor 7 dulu, lalu bit nomor 6, lalu bit nomor 5, dan seterusnya dalam satu pin. Ya, lewat satu pin. Jadi ini lebih menghemat jumlah pin. Nah, karena ini lebih hemat dalam hal penggunaan pinnya, komunikasi serial ini banyak digunakan di embedded system. Ya. Dan banyak sebenarnya di komputer juga banyak menggunakan ini ya. Jarang, ada beberapa yang masih menggunakan paralel, tapi untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya sensitif dengan penggunaan jumlah pin, itu banyak yang lebih prefer menggunakan serial. Oke. Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan langsung di stop aja ya. Kalau nggak saya mungkin lanjut aja, karena saya nggak mau terlalu dalam ya untuk ini. Nah jadi di sini kita akan bahas 3 aja yang digunakan di Arduino, serial komunikasinya tuh. Pertama itu adalah SPI, itu adalah Serial Peripheral Interface namanya. Kedua itu UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Lalu ketiga itu adalah I2C. Nah, UART ini saya tandai warna hijau, saya lupa kasih alasannya kenapa ya di sini. UART ini adalah komunikasi yang selama ini sudah kita gunakan. Yaitu adalah komunikasi antara Arduino dengan komputer via USB. Jadi yang terjadi di situ adalah komunikasi protokol UART. Jadi bukan SPI, bukan I2C. Nah, apa itu UART? Nanti kita akan bahas sedikit. Ya. Jadi ada 3 jenis serial communication yang bisa dilakukan di Arduino Uno. Kita coba lihat satu-satu. SPI, ini biasa digunakan di modul SD card, RFID, dan lain sebagainya. By the way, dalam banyak hal, ya, ketika Anda cuma sekedar ingin membuat project, rata-rata Anda tidak perlu tahu secara detail bahwa oh ini adalah SPI, oh ini adalah I2C. Rata-rata Anda nggak perlu tahu ya seperti itu terlalu detail. Tapi ada kalanya mungkin Anda sebaiknya lebih
punya pengetahuan sedikit tentang apa itu ya. Jadi contohnya, kalau Anda gunakan RFID, biasanya Anda nggak terlalu peduli lagi, oh ini komunikasinya SPI, Anda tahunya tinggal colok aja terus jadi gitu ya. Bisa baca RFID gitu ya. Tapi kita akan lihat di sini lebih detailnya sedikit bagaimana SPI itu berjalan. Ya. SPI itu tergolong dalam kategori yang disebut sebagai synchronous protocol. Maksudnya adalah ini bergantung terhadap sinyal clock. Anda mungkin sudah belajar sinyal clock di digital system ya. Sinyal clock itu adalah square wave yang reguler. Seperti ini. Harusnya ini ukurannya sama ya, tapi saya karena agak freehand, jadi nggak kebaca sama. Ini harusnya lebarnya sama, lebar pulsanya ini. Ini namanya sinyal clock. Dan sinyal clock ini membantu device kita untuk mentranslate sinyal tersebut menjadi binary. Lalu SPI ini mengikuti master slave model, di mana kita bisa punya satu master dan beberapa slave device. Lalu kita butuh lebih dari 2 kabel untuk implementasinya. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini ya komunikasinya. Jadi untuk SPI itu kita butuh masing-masing di master dan slave-nya itu butuh 4 line, 4 kabel. Yaitu kabel pertama itu disebut dengan MOSI, ini adalah master out slave in, ini adalah pin di mana data itu dikirim dari master menuju ke slave. Jadi ketika Anda mau kirim data ke chip kedua Anda anggap sebagai slave, data itu dikirim lewat pin ini nanti, lewat pin MOSI. Di slave-nya, pin MOSI ini terhubung ke pin yang disebut sebagai ya MOSI juga ya, master output, slave input gitu. Jadi dia ada satu pin yang sama. Kalau slave mau ngirim data ke master, itu lewat pin yang kedua namanya MISO. Bukan sub ya, bukan apa juga namanya, kaldu MISO itu ya. MISO di sini adalah master input, slave output. Jadi ini adalah output dari slave masuk ke master. Jadi ini kita punya komunikasi 2 arah tapi lewat 2 channel berbeda. Ya, ketika master mau ngirim data lewat channel A, ketika master mau ngirim data itu lewat channel B. Jadi dia terpisah. Artinya apa? Kita bisa ngirim data itu secara bersamaan, kita bisa ngirim data ke slave bersamaan dengan kita menerima data dari slave, itu bisa. Karena dia di 2 channel berbeda. Oke. Lalu di sini kita ada clock. Clock ini berguna untuk translate sinyal tadi, pulsa tadi menjadi binary. Ya, jadi di sini arahnya itu adalah dari master ke slave. Jadi master yang menentukan clocknya seperti apa, frekuensinya apa. Dan slave itu harus mengikuti. Ya, clocknya harus diikuti. Sinyal clocknya. Okay. Lalu ada SS atau CS ya, ini adalah chip select. Jalur ini digunakan untuk memilih slave mana yang kita mau komunikasi. Karena kita bisa punya lebih dari 1 slave. Oke. Gitu. Ada yang mau tanyakan dulu di sini? Contohnya master sama slave itu apa sih? Ya sebenarnya apa aja. Anda bisa punya beberapa Arduino, satu Arduino, misalnya ada 4 Arduino. Nah, yang menjadi pusatnya apa gitu, itu jadi masternya gitu. Jadi Arduino yang lain bisa jadi slave. Bentuknya kayak gitu. Jadi slave dan master itu adalah microcontrollernya. Yang mana yang mau Anda jadikan master itu tergantung. Yaitu sifatnya agak arbitrary aja ya. Karena sebenarnya mau yang mana yang jadi master yang mau jadi slave sebenarnya nggak terlalu ngefek. Hanya saja yang mana yang mau jadi master itu harus yang menentukan sinyal clocknya seperti apa. Dan dia nanti bisa milih mau komunikasi kemana. Contoh gini, ini project mahasiswa saya sekarang yang kelas pagi ya. Kita bikin kayak smart home device gitu, di mana kita punya satu master dan beberapa slave. Jadi masternya itu nanti menerima perintah bisa lewat Telegram, bisa lewat SMS dari penghuni rumah. Lalu nanti masternya itu nanti bisa ngirim pesan
ke slave-slave-nya. Jadi misalnya ada slave yang terkoneksi ke kipas angin, ada slave yang terkoneksi ke AC. Nanti dia kasih tahu, oh kamu yang ngontrol AC kamu harus mati. Oh kamu yang ngontrol kipas angin harus hidup. Nah itu bisa. Nah master slave-nya berupa apa? Nah kita gunakan, kalau di masternya, itu kita gunakan ESP32 plus Arduino. Ya sebenarnya ESP32 aja ya. Arduino-nya cuma untuk menerima data dari SMS saja gitu. Tapi ESP32 itu sebagai masternya. Di slave-nya itu kita pakai ESP32 juga. Sama ESP32. Jadi ada beberapa, jadi kayak ada pusat kendalinya di sini. Nah, ini nanti bisa ngirim ke beberapa slave gitu, komunikasi. Gitu. Oke, menjawab tadi? Jawab, Sir. Terus mau tanya lagi, Sir. Ya. Itu komunikasinya itu lewat apa? By USB atau Kabel. Nggak lewat USB dia. USB itu spesifik, dia komunikasi protokol itu pakai UART. Nggak yang lain. Jadi pakai kabel, jadi bisa kabel atau bisa wireless ya. Ada beberapa device yang bisa wireless yang pakai SPI. Kalau Arduino nggak bisa wireless ya. Kalau Arduino sayangnya. Kalau ESP32, nah ini saya masih menggali juga nih. Saya minta mahasiswa cari tahu nih komunikasi protokolnya sebenarnya untuk ini aja untuk. Jadi gini ya. Ini sebenarnya karena untuk tesis jadi harus lebih detail ya. Tapi komunikasi antara dua ESP secara wireless itu bisa macam-macam ya, bisa gunakan Wi-Fi, bisa gunakan Bluetooth, atau bisa gunakan namanya ESP Now. Dan kita rencana itu menggunakan ESP Now, tapi saya tahu cara pakainya, tapi saya belum tahu pasti ini protokolnya ESP Now ini tergolong apa ini. Apakah SPI, ataukah dia I2C, atau dia benar-benar beda sendiri gitu ESP Now. Nah itu saya minta mahasiswa saya lagi nyari untuk di bab 2-nya ya supaya lebih detail, kira-kira gitu. Jadi ada juga yang bisa wireless gitu. Oke? Tapi biasanya paling sederhana pakai kabel. Kalau di Arduino dia pakai kabel. Nanti kita akan lihat pin di Arduino yang bisa digunakan sebagai MOSI, sebagai MISO, ya sebagai clock, itu yang mana aja itu nanti bisa kita lihat kok. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Nah ini adalah clock signal. Mungkin saya nggak akan terlalu dalam ya. Intinya Anda bisa baca sendiri. Clock signal ini membantu chipnya itu untuk mentranslate ya dari sinyal ke bentuk bit ya, ke bentuk binary, atau sebaliknya dari binary ke bentuk sinyal, karena dia menyatakan samplingnya tuh setiap berapa detik sekali atau berapa mikrodetik sekali sampling pulsanya itu, apakah 1 atau 0-nya itu ya. Itu dia berguna untuk itu. Nah ini mode dari SPI ya, jadi ada beberapa mode tergantung dari yang disebut dengan phase dengan polarity. Ya, phase dan polarity. Mode-mode ini cuma menentukan kapan si chip itu ya mulai mengambil data gitu. Jadi ketika dia baca data, lihat clock-nya, ya clock-nya tuh apakah dia di mode SPI mode 0, mode 1, 2 atau 3. Di situ dia bisa tahu, oh ternyata saya harus ngambil datanya tuh ketika sinyal clock-nya jatuh, ya falling edge, atau ketika sinyal clock-nya naik ya rising edge. Nah itu jadi bisa di set seperti ini, ya, clock phase dan clock polarity. Nah ini kira-kira cara bacanya ya. Jadi kalau misalnya si polarity dari clock-nya itu 0, ya, lalu phase-nya itu adalah 0. Jadi MISO-nya pin MISO master input slave output ini, itu dia baru capture data, coba ya, polarity 0, phase 0, polarity 0 ini, phase 0 berarti ini, ya. Jadi dia data capture-nya mulai dari ketika clock bergerak dari 0 ke 1, for the first time, jadi ini cycle ini clock-nya ya, jadi dia baru mulai capture data, ya, ketika, clock-nya di sini ya, ini clock. Jadi dia baru capture data ketika dia berubah dari 0 ke 1. Ya. Ini mulai ngambil data gitu ya. Data capture occurs on the rising edge ya. Jadi ketika
eh, dia rising edge. Jadi ketika ini naik, ya clocknya naik, baru dia ambil datanya. Oh ternyata ini adalah high satu gitu, data satu gitu ya, bit satu, bit nomor satu, bit nomor satu diambil ya. Nah ini yang nanti dikirim ya. Kalau misalnya dia polaritinya satu, ya kebalik, dia ngambil datanya, dia mulai capture datanya tuh setiap falling edge. Ya. Setiap falling edge. Ya Anda untuk sekarang mungkin nggak terlalu perlu yang seperti ini ya, sampai detail. Tapi kalau misalnya Anda tertarik bisa didalami lagi. Kalau untuk sekedar prakteknya sebenarnya lebih sederhana daripada ini. Ini kalau Anda mau lebih ngoprek lebih dalam. Mungkin nanti ketika ada waktu kita bisa bahasin lebih dalam kalau diperlukan ya. Oke. Intinya adalah menggunakan mode ini Anda bisa memilih data capture-nya itu ketika clock-nya jatuh atau clock-nya naik. Ya, gitu. Oke. Nah, ini multi slave untuk SPI. Jadi kita bisa punya slave 1, slave 2, slave 3. Dan Anda bisa lihat di sini kita cukup satu pin MOSI di dalam master itu bisa digunakan untuk beberapa slave. Jadi dia terkoneksi secara paralel ke slave 1, slave 2, slave 3. Ya. Lalu koneksi MISO dari slave 1, slave 2, slave 3 itu bisa dikombinasikan masuk ke satu line dari si master. Lalu clock-nya itu harus sama ya. Jadi ini yang tadi saya bilang, master itu memberikan informasi clock ke setiap slave-nya. Oke. Lalu ini ada slave select. Nah, slave select atau chip select ini gunanya adalah untuk menentukan ini sekarang masternya mau komunikasi dengan slave nomor berapa gitu. Nah, biasanya slave select ini itu biasanya dengan cara ngeset pinnya itu jadi low. Jadi idle-nya itu adalah posisi high. Jadi selama dia high berarti ketika ini SS ini nilainya high ke slave 1 berarti slave 1 tahu bahwa oh master nggak lagi mau ngomong sama saya, ya udah saya lanjutin aja kerjaannya gitu. Misal slave 2 di sini juga SS2 ini juga high, berarti slave 2 tahu master lagi nggak butuh saya, jadi ya udah saya kerjain apa yang bisa dikerjain. Lalu misalnya SS3 ini dia low, ditarik low ya nilainya gitu, jadi di set jadi low pakai digital write. Maka slave 3 tahu, oh master mau ngomong dengan saya. Oke. Artinya kalau misalnya kayak gitu kasusnya, MOSI yang ke slave 1 ini kayak nggak didengerin oleh slave 1, MOSI di slave 2 itu juga nggak didengerin oleh si slave 2. Hanya MOSI yang ke slave 3 yang didengerin. Karena di sini diset sebagai low. Gitu. Ya. Jadi begini cara SPI itu menentukan slave mana yang mau kita komunikasi, ya. Gitu. Sama juga dengan arah ke MISO-nya ini ya. Jadi MISO ini ketika slave select itu yang low itu cuma slave 3, artinya jalur MISO dari slave 1 ini dia nggak dipedulikan, baru ini yang dipedulikan. Gitu. Oke. Jadi kalau ketika menggunakan SPI ini ya biasanya kita tidak mau sampai kayak ngidupkan slave select-nya itu low lebih dari satu tempat, ya, lebih dari satu pin. Kita mau terpisah. Karena dia nggak bisa dengerin informasi dari dua channel secara bersamaan ya, kayak kecuali dia mau ngirimkan perintah yang sama ya ke slave 1 dengan slave 2, misalnya itu bisa kita slave select-nya bisa kita pilih sama-sama low ya, 1 dengan 2 itu bisa. Oke. Tapi kalau ketika master mau mendengarkan info dari slave 1, 2, dan 3, biasanya itu dilakukan bergiliran. Oke. Oke.
Nah, yang di sebelah kanan, kalau misalnya lihat di sebelah kiri ini dia ada slave select-nya harus ada 3 ya. Ketika ada 3 slave, dia harus pakai 3 slave select ya, karena untuk menyeleksi slave mana yang mau kita lakukan komunikasi. Tapi ada juga mekanisme yang agak cerdik untuk memilih slave dengan hanya menggunakan satu channel. Jadi namanya daisy chain. Ya, jadi kayak dia cuma ngirim aktifkan ke slave 1 ya. Jadi diaktifkan semua slave, tapi nanti jalur misonya ini dia nyambung dari slave 1 ke slave 2. Jadi ngirim datanya itu enggak. Jadi kalau misalnya dia mau ngirim ke slave 3, ya dia si slave 1 harus ngirim data ke slave 2 nanti harus ngirim data ke slave 3 gitu. Jadi kayak pesan berantai jadinya. Ya, ini namanya daisy chain connection. Oke. Jadi suatu saat nanti ketika Anda punya project mau menggunakan SPI, lalu Anda cuma punya satu pin yang available untuk slave select, Anda bisa gunakan arsitektur yang sebelah kanan ini, daisy chain. Oke. Ada yang mau tanyakan di sini? Singkat aja. Ya, belakangan itu kayak lebih simpel ya di yang mana? chamber yang sebelah kanan masters. Betul. Tapi ruginya apa? Ruginya apa kayak gini? Ketika Anda mau mengirimkan data ke slave 3, ya Anda mengirimkan informasi ini ke slave 3 dari master. Butuh waktu lebih lama sampai data tersebut nyampe ke slave 3 ya kan? Karena dia pesan berantai. Oh iya. Ketimbang yang di sebelah kiri langsung kalau Anda mau ngomong slave 3, ya udah langsung kirim ke data slave 3 gitu. Nah, jadi kerugiannya di sini kalau daisy chain. Jadi kalau misalnya Anda punya daisy chain-nya slave-nya ada 50, ya untuk nyampe ke slave nomor 50 Anda harus nunggu sampai pesannya nyampe ke slave yang ke-50 tadi. Ruginya di situ. Oke. Kalau slave Anda sedikit, daisy chain itu banyak digunakan ya, preferable karena dia lebih hemat slave select. Slave select-nya lebih hemat. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini data transmission-nya ya. Jadi pertama itu adalah dikirimkan sinyal clock-nya, ya sinyal clock-nya dikirimkan ke slave. Lalu ketika kita master itu mau bicara dengan slave ini, maka pin CS ini, pin SS ini di set sebagai low untuk memberitahu bahwa oh saya mau ngomong dengan kamu. Nah, jadi untuk ngasih tahu, oke, kalau dia udah tahu, udah di set sebagai low, berarti slave ini udah tahu sekarang saatnya kita dengarkan channel MOSI itu. Nah, baru nanti si master akan mengirimkan MOSI lewat data lewat sini, lewat serial. Nah, clock ini digunakan untuk mentranslate sinyal ini ke dalam bentuk binary. Karena clocknya sama, kan gini ya, kalau misalnya kita punya sinyal seperti ini nih, kita punya pulsa seperti ini, bisa nggak kita tahu ini sinyalnya itu kalau dalam binary apa? Apakah ini hanya 1, ataukah ini sama dengan 1, 1, 1, atau ini 1, 1, 1, 4 kali? Atau 5 kali, atau 6 kali? Kan susah ya kita tahu ya, 1 ini berapa kali di sini kan ya. Inilah gunanya clock. Ya, jadi clock itu, tadi kan ada modenya ya. Anggap misalnya modenya itu sedemikian sehingga kita bacanya setiap rising edge. Jadi ketika clocknya itu naik ke atas gini, dari 0 ke 1. Artinya, si slave ini tahu, oh setiap saya mau ngambil datanya itu setiap kali clocknya naik. Oh ternyata clocknya naik itu ketemu nilai di sini high. Oh berarti ini 1. Ini clocknya naik lagi. Oh di sini high lagi. Berarti nilainya 1 lagi. Ini clocknya naik lagi. Oh berarti di sini 0. 0 di sini lagi ya. Karena naik lagi 0 0. Jadi dia tahu bahkan dari clock ini ada berapa cycle kan? Clock ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 cycle. Artinya ada 4 0 di sini. Ada 4 nilai low di sini. Bukan 5, bukan 3, bukan 2, bukan 1. Ya, berdasarkan sinyal clock. Jadi inilah gunanya clock ya, supaya pulsanya ini itu bisa ditentukan dia sebenarnya ada berapa bit. Oke. Itu.
Lalu, nah ini kalau misalnya slave mengirimkan data juga ya. Jadi kalau master ngirim data itu MSB duluan yang masuk ke slave. Kalau slave ngirim data ke master itu LSB. Siapa namanya singkat ya, LSB dengan MSB ya kalau di digital system ya. MSB itu most significant bit, LSB itu least significant bit. Ini sedikit gambaran gimana transfer data antar chip di SPI itu seperti ini kira-kira. Oke. Nah, ini kalau di Arduino. Nah, di Arduino clock itu biasa kita gunakan itu pin nomor 13 itu bisa digunakan sebagai clock. Ya, jadi selain dari pin digital, kalau Anda gunakan Arduino ini dalam komunikasi SPI, pin 13 itu bisa digunakan sebagai clock. MOSI itu di pin 11 dan 12. 11 ya, MISO itu di pin 12. SS ini sebenarnya bukan pin 10 aja ya kalau saya nggak salah ingat. Ini sebenarnya bisa digital pin apapun SS ini. Ya, ini bisa pin digital apapun ya. D berapapun gitu. D8, D9, D7, seingat saya bisa ya. Nanti mungkin harus dicek lagi. Ya, seingat saya SS ini bisa, ya mungkin nantilah kita cek lagi apakah benar bisa pin lainnya. Atau kalau misalnya Anda lihat di Arduino yang Anda punya, itu ada pin ICSP di sini ya. Oke. Jadi ini juga bisa digunakan untuk SPI. Jadi Anda bisa gunakan pin digital ini atau bisa gunakan channel ini. Jadi ini adalah SPI 1 ya, ini untuk MISO. Ini SPI 2, ini SPI 3, ini bawah ini SPI 4. Jadi bisa digunakan itu adalah ICSP 1, ICSP 3, dan ICSP 4. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda nggak mau menggunakan pin digital, Anda juga bisa gunakan pin ICSP ini kalau di Arduino. Jadi pakai female jumper ya. Oke, itu untuk SPI. Ada yang mau tanyakan? Jadi butuh 4 pin ya. Minimal 4. Untuk biasanya dipakai untuk perangkat apa aja, Pak? Tadi ada untuk RFID, biasa gunakan ini komunikasinya. Walaupun sebenarnya kalau Anda pakai RFID modul yang sudah jadi, kalau saya nggak salah ingat, RFID modul yang sudah jadi itu Anda tidak lagi terbatas untuk hanya menggunakan pin SPI ya. Coba saya cek dulu ya. RFID modul connection, karena modul yang baru ini, ini dia masih pakai pin SPI ya, 13 sampai 9. Atau saya salah ingat? Dia masih harus ya. Saya udah lama nggak pakai RFID. Jadi kalau misalnya Anda lihat modul RFID, Anda lihat modul RFID Anda ini, dia itu ada label pinnya seperti ini, SDA, SCK. Coba saya lihat Arduino saya. Kalau nggak salah saya ada di kit saya itu ada RFID modul deh. Nggak ada. Itu kayaknya yang sayang dulu. Jadi kalau misalnya Anda lihat RFID modul, ya, modul untuk membaca RFID. Anda tahu RFID kan ya? Tahu, sir. Tahu kan? RFID, dia itu ada beberapa pin kayak gini ya. Ada yang jelas kayak kebacanya ya. Aduh, nggak kebaca deh. Label pinnya nggak kebaca. SDA, SCK itu ya? Ada MOSI ya? Betul. Ada kayak gitu kan, ada MOSI, ada MISO, ada SCK, ada SDA kan. Nah, itu pertanda bahwa ini gunakan SPI modul ini. Jadi pin SCK Anda untuk si RFID modul ini sebaiknya digunakan di pin 13. SDA itu MOSI itu harus di pin 11 ya. MOSI itu di pin 11. MISO itu harus di pin 12. Nah, slave select ya,
SS itu biasanya bisa digunakan pin manapun ya. Tapi karena ini cuma ada SDA, SCK, nggak ada ya, nggak pakai SS lagi karena dia cuma punya satu slave. Gitu. Oke? Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya modul sensor apapun, ada tulisan seperti ini, ada SCK, ada MOSI, ada MISO, berarti ini pakai SPI. Nah, Anda tinggal lihat pin SPI-nya, pin berapa aja yang bisa dipakai di Arduino itu. Menjawab ya? Jadi 7 segmen juga termasuk, Pak? 7 segmen, nah kalau 7 segmen, tergantung, Anda ngomong 7 segmen yang batangan kayak gini atau 7 segmen modul? Ya kayak gini? Modul? Yang modul. Nah, saya jujur belum pernah pakai yang modul, saya biasanya pakai yang batangan itu ya. Kalau batangan itu gampang, ya agak terlalu gampang sih, Anda butuh IC tambahan ya untuk decodernya. Tapi kalau untuk modul ini, dia ada SCK, ada DO, ada ground, ada clock ya. Ada clock, ya ada clock, ada DO. Oh tapi ini nggak full SPI ini. Ini cuma ada clock, ada output, ada VCC, ada ground, cuma ada 4, ya kan? Dia nggak ada pakai MOSI dan MISO tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya LED 7 segmen ini setahu saya justru dia bukan SPI ya. Jadi dia nggak butuh harus pakai itu. Oh enggak, ini dia untuk ini pakai yang batangan ya. Kalau dia pakai modul gitu, setahu saya cuma clock-nya aja yang harus di pin 13. Can other digital pin in Arduino be used as clock? Setahu saya cuma 13 ya. Atau bisa juga pakai PWM sih sebenarnya. Tapi PWM enggak juga ya. Boosted.txt. Iya, nggak ada kayaknya. You can use one of the PM, ini PM signal ya, clock ini to cycle the PM. Oh, bisa berarti. Berarti benar yang tadi saya bilang ya, bisa dia pakai PWM untuk generate clock ya, kalau mau. Ya, pin PWM. Ya, you can use one of the PM to signal, duty cycle-nya harus 50%. Ya, benar. Jadi, yang penting, jadi clock in. Kalau misalnya dia 7 segmen yang modul tadi kan dia cuma ada SCK aja ya, yang lain kan cuma DO, itu adalah digital output, dan AO ya, analog. Ya, jadi ada analog dan digital, lalu ada VCC dan ground. Untuk SCK-nya sendiri, clock-nya, sinyal clock-nya itu bisa dari pin 13, atau Anda bisa gunakan pin PWM untuk ngeset sinyal clock-nya sendiri. Anda buat sendiri sinyal clock-nya gitu. Pakai PWM dengan duty cycle 50%. Menjawab tadi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi kalau misalnya Anda punya yang seperti ini, yang full ada MOSI, ada MISO, berarti dia pakai SPI. Dan nggak semua pin di Arduino itu yang bisa support semua SPI, fungsionalitas SPI itu. Jadi yang harus diperhatikan. Ada lagi? Nggak ada ya? Nggak ada, lanjut. Lalu ini adalah UART ya, ini adalah Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Ini biasa digunakan di Bluetooth. RFID beberapa yang reader tuh ada yang pakai ini juga ya, UART juga ya. GPS modul
Jadi ini adalah asinkronus. Jadi maksudnya asinkronus adalah dia tidak ada sharing clock. Ya, sinyal clocknya nggak saling sharing. Jadi dia cuma butuh 2 pin karena dia tidak membutuhkan sinyal clock. Jadi dia cukup 2 pin aja, satu transmitter, satu receiver. Nah, lalu gimana caranya supaya dia bisa translate sinyal yang datang itu sebagai binary ya 0101 tadi? Nah, inilah yang saya analogikan dulu itu menggunakan baud rate ya. Yang saya analogikan kayak kita memesan barang untuk gudang kita, tapi kita buat perjanjian barang itu datang setiap berapa minggu sekali gitu. Nah, jadi baud rate itu semacam perjanjian antara device 1 dengan device 2. Jadi setiap, istilahnya kayak kita ngasih tahu dalam 1 detik itu ada berapa bit yang datang. Jadi nanti sinyal yang selama 1 detik itu tinggal dibagi aja, jadi dengan kesepakatan ada berapa bit di situ. Ya, jadi tidak butuh sharing sinyal clock lagi. Itu kalau pakai UART ya, makanya disebut asynchronous receiver dan transmitter karena dia tidak punya sinyal clock. Ya. Proses translate dari sinyal ke binary itu dilakukan lewat baud rate yang sudah kita pernah bahas. Oke. Seperti itu. Nah, cara ngirim datanya, UART itu dia kayak gini, dia ada yang disebut sebagai paket. Jadi ngirim data itu per paket. Ya. Karena gini, kalau Anda ngirim data, ya, tentunya kan kita harus tahu nih kapan datanya itu dimulai, kapan data itu selesai. Sebagai contoh, biasanya, ya, misal gini, kalau misalnya defaultnya transmitter itu dia sinyalnya high. Lalu kita mau ngirim datanya itu bit yang pertama yang mau dikirim ke device kedua, ya chip kedua, itu juga high. Nah, gimana caranya supaya device kedua tahu high yang kedua tadi itu bukan merupakan bagian high yang pertama. Jadi maksudnya high kedua itu adalah bagian dari data. Gimana cara tahunya? Nah, untuk tahu itu kita butuh ada namanya start bit. Jadi untuk kasih tahu, kalau bit ini muncul, ya kebaca, artinya bit berikutnya yang datang, pulsa yang datang berikutnya itu adalah merupakan bagian dari data. Ya, jadi ada start bitnya, lalu ada data frame-nya, beberapa bit, lalu ada parity bits. Parity bits ini gunanya untuk ngecek ya apakah ada error atau enggak. Ya, ini pada dasarnya cuma ngecek berapa jumlah bit 1 di dalam data tersebut, apakah ganjil atau genap. Ya, ini kalau misalnya Anda dalami lebih lanjut, sangat menarik ya gimana parity bits ini membantu untuk mengatasi seandainya di perjalanan itu ada bit yang ke-flip, ya tadinya 0 berubah jadi 1. Nah, itu kita bisa gunakan parity bits ini untuk ngecek apakah terjadi error atau enggak. Lalu ada stop bits untuk menandakan ini selesai paket datanya. Okay. Nah, start bit itu biasanya gini, ya. Pusat transfer data kita set high to low untuk 1 clock cycle. Clock cycle-nya apa? Clock cycle-nya yang si receiver-nya itu ya. Oke. Jadi ketika ini transmitternya. Transmitter dia yang narik TX line-nya tuh jadi low selama 1 clock cycle gitu ya. Nah, si receiver ketika dia detect ada transisi dari high to low, maka dia mulai baca datanya sesuai dengan baud rate-nya. Ya, saya dengan baud rate-nya tadi. Okay. Lalu ada data frame, tadi udah dikasih tahu, lalu ada parity bits, lalu ada stop bits-nya. Jadi stop bits itu adalah dia balik dari low, balik lagi ke high gitu. Jadi ketika dia tarik sebagai low, berarti dia mulai transfer data, kirimkan data bla 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 bla, lalu dia ubah dari low ke high untuk minimal 2 bit, ya, minimal 2 bit. Oke. Itu kira-kira. Jadi ini contohnya ya, ngirim data. Ini kalau misalnya ini kalau misalnya kita punya data bus ya, kayak misalnya dari komputer, kalau kita dapat data, sebenarnya ini nggak harus paralel juga ya, entah Anda dapat dari paralel atau mekanisme apapun, Anda chipnya nanti menerima data, misalnya berupa binary 01001001 seperti ini, lalu buat data frame-nya, lalu tambahkan start bit dengan stop bit dengan parity bit,
lalu dikirimkan ke UART. Gitu. Nah, nanti ketika sampai di UART tinggal dipotong data frame-nya. Ya. Jadi si penerima itu dia akan potong ya bitnya itu ya, sehingga dia perlu dapat data frame-nya aja nanti. Gitu. Nah, kalau misalnya Anda bertanya-tanya, ini gimana cara implementasinya? Nggak usah terlalu pusing, ini sudah terjadi di belakang layar. Ya, Anda nggak perlu terlalu khawatir dengan ini, kecuali Anda mau riset terkait dengan protokolnya sendiri, ya. Tapi ini hanya segera pengetahuan bahwa beginilah cara UART itu bekerja. Jadi ketika Anda kirim data dari Arduino ke komputer, misalnya Anda mau gunakan serial monitor, seperti inilah yang terjadi. Setiap data itu dibuat paket-paket ya menjadi data frame. Ya, jadi ada data frame, tambahkan start bit, parity bit, stop bit, lalu kirim lewat USB masuk ke laptop Anda, nanti laptop Anda memproses ya, potong IDE-nya ya, Arduino IDE Anda nanti akan memproses dengan cara potong bit-bit tambahan tadi, lalu dapat data frame-nya, baru nanti ditranslate untuk bisa ditampilkan di layar. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan di sini? Nggak ada? Oke, sebelum Anda terlalu boring, saya mau lanjut. Karena kalau kayak gini kadang-kadang apalagi kalau udah malam banget ya, agak bosen gitu. Karena teori. Nah, terakhir, ini adalah I2C. Nah, I2C ini akan kita gunakan di LCD nanti. Ya, uniknya dia cuma punya 2 pin. Jadi dia bukan 4, bukan juga 2 kayak si UART. Tapi dia tetap menggunakan clock, jadi dia sinkronus. Nah, kerugian dari UART itu adalah kita nggak bisa buat master slave connection kalau UART. Ya, dia cuma bisa komunikasi antar 2 device. Ya, jadi disadvantage-nya ya dia nggak bisa punya multiple slave, nggak punya multiple master. SPI itu juga tidak bisa punya multiple master, dia cuma bisa 1 master sekian banyak slave. Jadi kita nggak bisa lebih dari 1 master kalau di SPI. Ya, UART lebih terbatas lagi, kita nggak bisa punya lebih dari 1 slave ya, jadi hanya bisa komunikasi antar 2 device. Oke. Gitu. Nah, I2C ini dia punya sinyal clock dan dia bisa dibuat multiple master dan multiple slave. Ya, jadi dan dia cuma punya 2 line, enggak kayak SPI dia butuh 4, ya. I2C itu cuma butuh 2, itu adalah data dan clock, 2 aja. Ya, clock itu dikirim dari master ke slave, SDI itu dia adalah bidirectional, ya bisa 2 ke master ataupun ke slave. Oke. Nah, ini kira-kira dia mirip dengan mekanisme di UART ya, jadi pesan yang dikirimkan, data yang dikirimkan itu nanti dibuat sebagai paket, ya, paket data. Jadi ada start bit, ada address frame. Address frame ini ini uniknya SPI. Nanti akan kita lihat ya. SPI itu kita bisa berkomunikasi untuk beberapa slave, tapi tanpa menggunakan slave select pin. Anda bisa lihat di sini nggak ada slave select. Jadi gimana caranya master tuh ngasih tahu slave mana yang mau dia komunikasi? Caranya adalah dengan menggunakan bit ini. Jadi bit ini adalah address, alamat dari masing-masing slave. Jadi nanti ketika pesan ini sebenarnya dikirim ke semua slave ya nanti ya. Ketika Anda punya lebih dari 1 slave, master ini akan mengirimkan pesan yang sama ke semua slave. Nah, nanti masing-masing slave tinggal ngecek address frame-nya ini address frame-nya dia atau bukan. Alamatnya dia atau bukan. Kalau iya, maka dia lanjutkan pembacaan. Baca data frame-nya dan seterusnya. Tapi ketika ini bukan address-nya dia, ya udah dia abaikan, gak usah didengerin. Karena tujuan dari pesan itu sebenarnya ditujukan untuk ke si slave yang address-nya ditulis dalam paket itu. Jadi kayak Anda ngirim paket, ada tulisan alamatnya di paketnya itu. Gitu ya. Itu caranya SPI untuk menentukan slave mana yang mau berkomunikasi. Jadi bukan lagi pakai satu
pin ya satu channel yang fisik, yang physical pin itu nggak lagi kalau di I2C. Oke. Itu kira-kira. Lalu ada read and write bit, ya jadi maksudnya kita mau si read and write ini dia gunanya adalah untuk ngasih tahu ke slave ini kita sebenarnya mau ngasih dia data atau kita mau dia yang ngasih data. Jadi kita mau baca dari dia atau kita mau writing data ke dia. Ya, jadi itu gunanya read and write ini. Jadi untuk menentukan arah komunikasinya itu kemana, dari master ke slave atau slave ke master. Itu untuk read and write. Acknowledge dengan not acknowledge bit ini semacam kontrol ya. Jadi ketika ini sudah diterima, ya dari start sampai read write bit ini sudah diterima, maka nanti slave-nya itu akan mengkonfirmasi acknowledge. Oh iya saya sudah terima address frame-nya, ini address frame saya gitu. Itu kira-kira. Sama juga ketika udah dapat data frame, acknowledge not acknowledge bit ini adalah yang dikirimkan oleh dari si slave. Jadi ada komunikasi balik, oh saya sudah terima 8 bit. Oke. Nah ini saya mungkin nggak terlalu jelaskan di sini ya. Nah ini kira-kira ya komunikasinya. Jadi kalau misalnya ini dikirim data, address-nya, lalu address-nya misalnya yang cocok adalah ini, ya slave 3, ya sudah. Berarti slave 1 dengan slave 2 dia nggak usah peduli. Jadi slave 3 akan ngirim acknowledge bit ini. Jadi dia pull dia jadi low SDA-nya selama satu bit. Ya. Oke, satu clock cycle lah. Jadi selama satu clock cycle di pull sebagai low ya channel SDA ini sehingga master tahu ternyata ada yang sudah acknowledge bahwa ini adalah address-nya. Kalau nggak ada satupun yang narik sinyal SDA ini jadi low, berarti master tahu bahwa ternyata nggak ada yang address-nya ini antara 1, 2, dan 3. Oke. Seperti itu. Lalu baru kirim data, ya kirim data. Jadi setiap data frame diterima, nanti slave 3 ini akan ngirim konfirmasi apakah sudah diterima atau enggak. Ya per 8 bit data gitu ya tadi ya, kalau udah masuk ke data frame yang utamanya. Lalu ketika udah selesai, maka master nanti kirimkan sinyal low ya ke SDA itu. Nge-switch dari low ke high ya. Ya. Jadi caranya nih, switch clock itu jadi high sebelum switch SDA jadi high. Nah ini master slave connection. Nah ini akan kita lihat, mungkin nggak bisa malam ini, tapi kerennya kalau kita menggunakan I2C di LCD kita, itu kita bisa gunakan beberapa LCD. Dan itu tanpa menggunakan jumlah pin yang 2 kali lipat. Jadi satu SDA line dari master itu bisa digunakan untuk beberapa slave. Jadi Anda bisa bayangkan kalau di sini adalah Arduino ya sebagai masternya, slave-nya ini adalah LCD. Jadi kalau Anda punya 3 LCD, tetap hanya satu data line yang dibutuhkan dari Arduino-nya. Clock-nya juga cukup satu data line, satu pin yang digunakan. Nah, kalau Anda gunakan LCD yang akan kita gunakan nanti, yang Hitachi berapa, saya lupa seriesnya. LCD itu kalau Anda gunakan modul I2C yang umum digunakan, yang tadi saya kasih tahu di Tokopedia itu ya, itu bisa support sampai 8 sampai 8 LCD. Ya, di mana setiap LCD itu punya address yang berbeda-beda. Nanti saya kasih tahu gimana cara ngeset address-nya untuk masing-masing slave. Oke. Nah, untuk implementasinya di Arduino, SDA itu adalah unlock pin 4, nggak bisa yang lain ya, harus di unlock pin 4, clock itu di unlock pin 5. Ya, untuk implementasi I2C. Okay. Dan I2C itu dia menggunakan wire library. Ya, ini adalah library yang dimiliki Arduino yang sudah terinstall secara otomatis. Jadi Anda nggak perlu install lagi. Dia pasti ada, sudah wire library. Cuma nanti
ketika Anda spesifik mau menggunakan LCD, ada library tambahan yang harus digunakan untuk komunikasi dengan LCD. Ya sebenarnya bukan wajib ya, kalau misalnya Anda mau, Anda bisa secara manual bikin sendiri codingnya. Cuma untuk memudahkan hidup, sebaiknya gunakan library yang sudah sering digunakan orang ya untuk kontrol LCD. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan tentang SPI? Cukup, Pak. Cukup ya. Yuk, udah mulai bosen, udah mulai ngantuk. Kita coba lihat. Oke, mungkin saya kasih tahu sedikit di sini ya. Kalau di Arduino, ya, saya akan kasih tahu yang ngeselinnya apa dulu. Ya. Kalau Anda menggunakan modul I2C, ya, jadi nggak Arduino, nggak LCD tok ya. Jadi Anda menggunakan LCD yang pakai I2C modul di belakangnya, maka Anda harus komunikasinya itu menggunakan library Liquid Crystal Display I2C. Jadi misalnya nih, jadi namanya adalah, ini adalah nama library-nya Liquid Crystal underscore I2C. Dan ini belum diinstal secara otomatis oleh Arduino. Jadi Anda harus install manual. Oke. Hanya saja yang agak ngeselin adalah ada beberapa library Liquid Crystal I2C ini yang namanya sama, tapi dia merupakan dua library yang berbeda. Ya. Jadi Anda harus hati-hati. Karena kadang-kadang ada beberapa yang dia namanya sama Liquid Crystal I2C, tapi dia nggak bisa di Arduino yang baru ini ya, 232 ini. Jadi harus hati-hati. Nah, saya sudah mencoba yang ini, yang sudah saya install ini, saya sudah coba, dan ini bisa bekerja. Jadi mungkin Anda bisa catat ya, atau ya mungkin buat note sedikit. Library ini itu bisa Anda install dari sini. Ya, Library Manager, lalu Anda ketik Liquid Crystal underscore I2C, yang sudah saya tes dan sejauh ini bekerja dengan baik, itu adalah Liquid Crystal I2C oleh Frank D. Brabander. Kayak gini. Ini yang sudah saya install dan kayaknya sih nggak ada masalah ya. Kalau nanti ada masalah, saya ada beberapa opsi lain ya, opsi library Liquid Crystal ini. Nanti kalau memang ketemu masalah mungkin di minggu depan ketika kita lakukan ini on the spot, kita bisa coba library yang lain. Tapi sejauh ini saya baru nyoba yang sederhana ya. Liquid Crystal I2C oleh Frank D. Brabander ini cukup bagus, cukup berhasil. Oke. Jadi kita akan gunakan library itu. Mau nggak mau. Lalu di sini Anda bisa lihat kita butuh include wire.h. Ya, jadi ini adalah library yang digunakan untuk komunikasi SPI. Yang ini adalah library untuk berkomunikasi dengan LCD. Dengan LCD lewat I2C. Kok ini SPI saya ngomong? Wire ini digunakan untuk I2C ya, untuk komunikasi I2C. Liquid Crystal I2C ini adalah spesifik untuk komunikasi dengan LCD yang I2C. Sebenarnya bukan komunikasi ya, Liquid Crystal ini sebenarnya untuk mempermudah kita memberikan perintah-perintah tertentu untuk ngeprint teks di LCD itu. Tanpa menggunakan ini Anda bisa sebenarnya. Tapi ribet ya, ribet untuk ngeprint teks ya di LCD. Sangat lebih mudah kalau gunakan library ini. Jadi ini lebih ke tool untuk mempermudah printing di LCD tadi dengan beberapa metodenya nanti bisa dilihat. Yang ini itu adalah khusus untuk menangani I2C. Wire.h. Ya. Wire.h ini nggak perlu diinstal ya, dia udah dibawa oleh Arduino IDE secara otomatis. Oke. Nah, saya sengaja beritahu seperti itu karena di Tinkercad kalau misalnya Anda buat ya sirkuitnya, ya namanya simulator ya, Anda nggak perlu lagi nyari-nyari library, dia otomatis sudah terinstall. Gitu.
Jadi kalau misalnya di sini saya pakai LCD ya, LCD. Nah ini ada LCD yang biasa, ada LCD yang I2C. Jadi kalau saya pakai LCD I2C, yang ini, ya. Oke. Oh saya nggak ada Arduino-nya, sorry. Arduino-nya lupa ditambah. Ya, ketika saya pakai Arduino, ya, Anda nggak perlu install library lagi, Anda tinggal include aja kayak gini. Ya. Bahkan kayaknya wire juga nggak perlu di-include manual deh kalau saya nggak salah ingat ya. Kayak gini. Nah tapi di Tinkercad ini Anda mungkin ya karena ini simulator ya, Anda nggak tahu bahwa liquid crystal-nya harus diinstal, sementara wire ini nggak perlu diinstal. Makanya saya tunjukkan tadi yang di Arduino tadi. Oke? Ada yang mau tanyakan? Sebelum kita lanjut, sebentar. Kalau nggak salah saya udah buat project untuk ini deh. Kok hilang ya? SPI, I2C, oh ini I2C. Ini dengan yang LCD. Jadi untuk menghemat waktu ya, saya akan tunjukkan yang ini aja. Jadi ini adalah kalau saya gunakan LCD yang I2C ya, LCD yang I2C. Jadi ada 4 pin, ground, VCC, SDA, dan SCL. SDA dan SCL kenapa di sini ya? Saya kayak salah deh. Atau 2 pin ini ya pindahin aja lah. SDA tadi itu digunakan di mana dia? SDA kalau Arduino itu di pin 4 ya, analog 4. Analog 4, SCL clock itu biasa kita gunakan di clock 5, di 5. Ini. Coba kodenya masih sama, saya tes dulu ya. Ya bisa. Oke. Seperti ini. Kenapa saya taruhnya di situ? Kayaknya nggak sengaja saya pindah ke sana deh. Oke. SCSP2. Bentar, SCSP2 untuk Arduino itu apa aja ya? SCSP2 Arduino. Nggak ada ya? Oh. Kelamaan. Nanti aja. Ya, ini kira-kira ya. Nah, mekanisme kayak gimana? Ketika Anda menggunakan LCD yang menggunakan I2C ini, simpel aja langkah-langkahnya. Pertama, ya ini sebenarnya saya bilang tadi kita nggak perlu include wire.h, tapi kalau Anda mau tambahkan boleh juga ya. Include wire.h gitu. Ya. Harusnya tetap bisa berjalan. Jadi secara otomatis dia akan include wire-nya, wire.h. Nah di sini, langkah pertama ketika Anda menggunakan LCD yang menggunakan I2C, itu adalah pertama buat objek LCD-nya dulu. Apa itu objek? Dalam programming, Anda unfortunately harus nunggu sampai semester 5, nanti kita belajar OP dengan saya kemungkinan. Tapi kalau Anda tertarik untuk tahu apa itu objek ya dalam programming, silakan dicari tahu. Tapi ini kayaknya saya udah ngomong ya waktu ngomongin servo minggu lalu ya. Jadi di sini mirip dengan membuat objek servo itu, tapi di sini kita menggunakan LCD. Ya. Jadi nama objeknya itu dibuat dari liquid crystal underscore I2C, ya. LCD. Lalu pertama, ini ada beberapa argumen. Pertama itu adalah alamat, address-nya. Address dari ini kita, LCD kita. Lalu yang kedua itu adalah ukurannya. Kedua dan ketiga adalah ukurannya. Jadi ini 16 kolom 2 baris.
ya 16,162. Jadi ini wajib dikasih. Nah, addressnya sendiri Anda bisa lihat di mana. Kalau dia Tinkercad, Anda tinggal bisa lihat di sini addressnya nih. 0x2, ini kan? Oke. Kalau Anda gunakan benda nyatanya, LCD yang sebenarnya, dengan I2C di belakangnya itu, addressnya itu bisa Anda lihat di bagian belakang. Jadi di bagian belakang ini Anda bisa lihat ada pin-pin kayak solder kecil gitu ya. Mana sih agak gede tulisannya ya. Nah ini ada nggak terlalu kelihatan. Nah ini ada A0, A1, A2. Ada masing-masing itu ada 2 kolom ya kan. Ini metal semua ya, metal koneksi metal semua. By default, ini semuanya nggak terkoneksi. Oke? Jadi ini semua nggak terkoneksi dan by default ini nilainya high. High itu artinya ini 1, 1, 1 gitu. A0 1, A1 1, A2 itu 1. Dan itu ditranslate sebagai address nomor 27. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya Anda mau cari LCD I2C address table misalnya. Nah, gini. Oke. Jadi ketika Anda lihat di bagian belakang, by default dia nggak ada yang terkoneksi, dan itu artinya dia 111 ya. Nah, ini kayak gini, nggak ada terkoneksi sama sekali. Jadi ini nilainya high semua, 111, dan 111 itu artinya adalah 27. Jadi maksudnya gini, ketika kita punya lebih dari satu LCD, ya secara fisik ya punya lebih dari satu LCD, jangan lupa untuk memastikan address mereka itu berbeda. Kalau Anda mau koneksikan itu dengan menggunakan data line yang sama dengan yang satunya, ya dengan menggunakan Arduino yang sama dan data line yang sama. Jadi misalnya LCD pertama itu Anda biarkan ini nggak diapa-apain, tetap 27, ya 111 jadi 27 gitu anggap. Oke. Maka LCD yang kedua itu Anda harus solder. Ya, Anda harus secara fisik menyolder salah satu dari A0, A1 atau A2 itu. Nyoldernya kemana? Nyoldernya ke pad yang di atasnya. Jadi contoh kalau A0-nya Anda hubungkan ke sini, ke atasnya, maka address dari LCD ini itu adalah nanti jadinya adalah 26 dalam hex ya. 0x26 itu artinya 26 dalam hex. Oke. Lalu kalau misalnya Anda solder misalnya yang ini, Anda punya LCD ketiga, ya udah Anda bisa kasih addressnya 25. Gimana cara ngasih addressnya? Anda solder yang bagian tengah. Seperti itu misalnya. Jadi total Anda bisa punya 8 LCD secara bersamaan bisa Anda kontrol. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah ini mahasiswa pendatang saya kebingungan ya. Ini saya punya 2 LCD, tapi gimana cara setiap kali kayak saya ngirim data, terkirimnya itu munculnya teksnya sama di dua-duanya ya karena nggak disolder di bagian belakangnya. Jadi addressnya nggak berubah. Anggapnya alamatnya sama ya, Sir? Betul. Jadi secara fisik Anda harus memang menyolder bagian belakang dari LCD itu. Yang bukan LCD-nya ya, tapi ini I2C modulnya ini, namanya PCF8574 ya. PCF8574. Bagian belakangnya itu Anda harus solder yang bagian sini nih. Supaya addressnya berbeda. Nah, ketika addressnya berbeda, maka Anda bisa buat objek yang berbeda. Jadi misalnya di sini, ya kan saya punya LCD ya, saya kasih nama misalnya LCD, lalu saya misalnya LCD kedua, ya tinggal saya buat objek yang kedua. Misalnya di sini saya kasih nama LCD 2, misalnya itu addressnya dia adalah 0020 misalnya. Seperti itu. Jadi nanti Anda bisa berikan perintah spesifik ke LCD atau ke LCD 2. Misalnya mau print teks di LCD 1, apa, teks di LCD 2 atau apa gitu. Oke?
Ada pertanyaan habis itu? Nanti kita akan coba kalau pakai dua LCD gimana ya. Oh, ini sih. Ada yang mau tanyakan dulu? Ntar saya buat ini dulu, saya lupa harusnya saya buat dari tadi. Atau ini saya jelaskan dulu deh. Nah, di sini ketika Anda sudah berhasil membuat LCD seperti ini, berikutnya gampang. Ya. Kalau Anda sudah menggunakan library Liquid Crystal I2C, ya, untuk print sebuah teks di LCD itu sangat gampang. Beberapa hal yang harus Anda ingat, harus Anda lakukan, itu pertama adalah ini, lcd.init. Jadi Anda harus inisialisasi, jadi harus dipanggil dulu, pertama. Kedua, ini sebaiknya Anda panggil lcd.backlight. .backlight itu maksudnya apa? Maksudnya dia adalah ini menyalakan, menghidupkan layar ini. Jadi, kalau enggak, ya nggak kebaca nanti ya, teksnya itu nggak terlalu kelihatan. Jadi harus hidupkan. Oke. Nah, backlight ini, ya, kalau dia terlalu terang, nanti juga masuk pendatang saya, dia udah ngeprint tapi nggak kelihatan teksnya. Nah, penyebabnya backlightnya itu teksnya nggak kelihatan, biasanya adalah setting backlightnya itu salah. Ya, jadi terlalu terang atau terlalu gelap. Kalau Anda menggunakan Liquid Crystal I2C yang ada modul I2C di belakangnya itu, ya, saya lupa nama modulnya apa sih, saya lupa itu, ribet namanya, PF apa tadi itu ya, ya PCF 8574 ini. Kalau Anda menggunakan modul ini, mengontrol brightness dari backlight itu gampang. Ini ada trim pot nih di sebelahnya nih. Nah, ini aja Anda putar. Ya, ini Anda putar. Ini untuk mengontrol backlight-nya. Tapi tetap Anda harus hidupkan backlight itu secara manual di program menggunakan ini. lcd.backlight. Jadi kalau Anda punya LCD kedua, ya berarti lcd2.backlight. Gitu. Oke? Kalau Anda menggunakan LCD yang tanpa I2C, LCD biasa ya, ini, Anda bisa lihat ada beberapa pin, ya. Nah, kontrol backlight-nya karena dia nggak punya modul I2C di belakangnya itu, saya selalu nyebutnya modul I2C. Sebenarnya bukan itu namanya PCF berapa tadi tapi saya lebih gampang nyebutnya modul I2C, walaupun itu bukan yang nama yang benar ya. Karena dia nggak ada modul yang seperti itu, LCD ini untuk mengontrol backlight-nya itu Anda harus gunakan dua pin ini. Oh sorry, bukan itu. Ini untuk LED, sorry. Di ini PVO, ya, kontras. Ya. Jadi Anda kontrol lewat sini. Nah, biasanya ini bisa kita hubungkan ke potensiometer. Jadi ketika VO itu 5 volt, maka dia maksimum ya. Gitu. Sebentar. LCD 1602 pin out. Yang bagian ujung itu apa ya? Saya agak lupa. C. Yang VO itu untuk VO itu adjust the contrast. Oh, benar, saya yang salah tadi. Yang dua yang di ujung itu untuk kontrasnya, untuk adjust kontras. Slide itu yang di sini, yang ujung ini. Dua yang di ujung. Ini untuk turn on-nya. Jadi Anda harus turn on-nya. Jadi, connect atau 3 K-nya to ground. Ya. Lalu nanti potensio, nah kayak gini. Ya. Ini ke 3,3 volt ya, ini anodanya, ini katodanya, ya. Lalu nanti potensio seperti ini itu bisa dihubungkan ke VO. Jadi Anda bisa kontrol brightness-nya. Jadi kalau Anda menggunakan modul I2C, potensionya ini udah ada di modul I2C-nya di belakang, ya. Lalu di code-nya Anda tinggal panggil LED.backlight. Tapi kalau Anda tidak menggunakan modul I2C,
Anda harus tambahkan potensi ini secara manual untuk ngatur kontrasnya ini, brightness-nya itu. Tapi juga LED-nya harus dihidupkan secara manual seperti ini. Hubungan ke 3,3 volt. Nah, sekarang Anda tahu kan kenapa alasannya saya sarankan Anda gunakan yang pakai modul I2C. Karena pertama, kalau yang batangan seperti ini agak ribet, karena pinnya banyak. Kedua, ya agak ribet setup-nya. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Sorry kalau misalnya saya ngomongnya agak cepat ya, kalau terlalu cepat tolong direm aja. Terlalu banyak pin ya. Ya, kalau yang batangan ini terlalu banyak pin. Ini, bahkan ini kalau misalnya Anda gunakan, jadi gini. LCD 1602 ini, itu Anda bisa gunakan dua mode ya. Anda bisa gunakan 8 bit atau 4 bit. Nah, di sini Anda bisa ada pin-pin yang kosong ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini pinnya kosong, nggak dipakai. Ya kan? 4 bit, ini kalau nggak salah 1, 2, 3, 4 ini data semuanya. Ini datanya. Oh, ada 4 ya, ada 4 yang kosong. 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang kosong. Nah, 4 ini sebenarnya bisa Anda gunakan juga. Jadi namanya nanti 8 bit mode. Jadi ada mode menggunakan 8 bit. Mungkin lain kali bisa kita bahas apa itu maksudnya mode 8 bit. Tapi intinya adalah kalau Anda gunakan mode yang full 8 bit, nambah lagi pin yang dibutuhkan. Makanya biasanya, kalaupun mahasiswa gunakan LCD ini untuk project ya, yang digunakan tuh adalah mode 4 bit. Jadi kita cuma pakai 4 pin ini aja. 4 sisanya nggak kita pakai. Wong 4 aja udah kehabisan pin, apalagi mau pakai 8 kan gitu. Ya. Jadi memang LCD yang batangan ini cukup menghabiskan banyak pin. Ya. Makanya saran saya, kalau mau hidup Anda lebih tenang, lebih damai, lebih nggak rempong, carilah LCD yang sudah ada modul PCF belakangnya. Oke. Walaupun nggak salah kalau Anda menggunakan ini juga nggak salah sih. Oke, ada yang mau tanyakan lagi di situ? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, ini harusnya saya siapin dari tadi. Sebentar saya coba bisa nggak buat ini agak cepat. Oke, A4 itu adalah data, ya. A5 itu adalah A4 itu data, SCL itu adalah 5. Oke. Jadi di sini saya mau koneksikan ini ke ground, lalu ini ke VCC, ke 5 volt ya. Mohon maaf kalau berantakan ya, agak buru-buru. Lalu data itu pin 4, dan ini bisa saya hubungkan ke sini, misalnya. Lalu SCL itu saya hubungkan ke, nah gini. Ini addressnya adalah di 26. Oke. Nah di sini, setelah Anda pastikan LCD-nya sudah diinisialisasi menggunakan LCD.init, lalu backlight-nya sudah hidup menggunakan LCD.backlight, nah Anda bisa mulai letakkan kursor. Jadi Anda mau mulai dia di mana? Oke. Jadi mulai dari paling atas ini, kalau misalnya Anda zoom in, Anda bisa lihat setiap karakter ini dia ada kotaknya ya, kayak ada placeholder-nya gitu. Jadi mulai dari kiri atas itu adalah indeks 0,0. Yang di bawah ini itu adalah 0,1. Jadi dia, karena ini adalah bisa disebut sebagai kolom ke 0, ini adalah ini adalah baris ke 0, ini adalah baris ke 1, ini adalah kolom ke 0, ini adalah kolom ke 1. Jadi dia mulai indeksnya dari 0 ya. Jadi set kursor 00 artinya kita mulai dari sini. Kita ngeset kursornya di sini, baru kita print hello world. Jadi dia akan nge-print ke sana. Lalu di baris 14 ini saya pindah kursornya ke 0,1. 0,1 artinya ke bawah sini. Jadi 1 itu menyatakan dia baris berikutnya. Jadi misalnya, kalau di sini saya ganti jadi 1,1, Anda bisa lihat dia akan bergeser. Tulisan good morning-nya itu, geser ke kanan. Oke?
Ini sengaja saya taruhnya di setup aja ya, nggak saya taruh di loop. Kalau misalnya Anda mau taruh di loop juga boleh sebenarnya. Misalnya di sini kan, kalau mau, boleh juga. Oke, ada pertanyaan di sini? Jadi biasanya kayak gini aja kalau kita gunakan LCD, set kursornya mau dimulai teksnya dari mana, lalu print, teksnya mau di print itu apa? Ya silakan, ada yang mau tanyakan. Tadi kayaknya ada yang Kalau misalkan yang berjalan gitu, Sir gimana? bisa. Anda bisa coba, mungkin kita nggak cukup waktu untuk itu ya. Ada metode namanya auto scroll. Auto scroll liquid crystal display. Crystal, nah ini artinya liquid crystal auto scroll. Jadi kalau nggak, nah ini auto scroll ya. Ini untuk ngeset dia gerakan dari teks itu one space to the left each time letter is added. Jadi geser ke kiri gitu. Anda bisa coba ini. Jadi ada metodenya sendiri. Ya lebih gampang gitu. Oke. Jadi ini contohnya ya. Ini set di kursor 0,0. Lalu ini dia sambil nambahin tulisan, 0, 1, 2 dan 3. Sambil dia nanti yang di bawah ini ya, sambil dia nge-scroll nanti. Coba kita tambahin di situ ya, bisa nggak ya? Apa yang terjadi? Mana dia tadi? LCD, coba saya buat lcd.autoscroll. Tapi dia nambahkannya itu kalau saya nggak salah lihat setiap karakter ya, setiap kali kita nambah satu karakter dia geser kiri ke kanan. Nah seperti itu. Ya ini agak cepat ya, jadi mungkin harus di delay. agak jelek kayaknya harus diatur sedikit ya auto scrollnya. Silakan Anda coba-coba main-main dengan auto scroll ini. Ada kalau di Arduino ketika Anda sudah install I2C itu ya, LCD I2C. Coba sebentar, liquid crystal kalau saya put I2C-nya doang ada nggak ya? Crystal saya sudah, enggak, saya nggak install. Liquid crystal. Nah ini kayak gini ya, ini hati-hati ya, ini ada liquid crystal I2C tapi oleh orangnya beda ya, jadi orang Vietnam ini. Tapi ini namanya agak beda, liquid crystal I2C UTF-8 gitu ya. Jadi ada banyak ya modul library-nya itu yang udah dibuat orang, jadi harus hati-hati. Jadi kalau misalnya Anda sudah install liquid crystal I2C, Anda bisa coba pergi ke file example. Harusnya itu Anda punya liquid crystal di sini. Lalu ada auto scroll. Nah ini adalah contoh bagaimana Anda auto scroll. Tapi ini menggunakan, jadi gini ya, void loop. Nah ini bisa saya set misalnya gini. Oh ini yang tadi nih, ini yang tadi. Jadi kalau misalnya saya copy ke sini, ya, ini nanti seperti ini jadinya. Dia ngeprint 0, 1, 2, 3 ke kanan gitu ya. Lalu setelah selesai ngeprintnya, ya, lalu dia ada auto scroll di sini. Nah, jadi sambil dia nambahkan angka, sambil nambahkan karakter, sambil dia scroll. Gitu. Kalau misalnya Anda benar-benar mau auto scroll pelan-pelan gitu, itu juga bisa. Ya, cuma harus di setup sedikit auto scroll itu kayak gimana supaya dia benar-benar smooth ya, geser dari kiri kanan. Mungkin next time bisa kita coba ya di lab. Karena kayaknya kalau ditumpuk di hari ini nggak sempat. Tapi bisa yang seperti itu. Nggak susah kok. Oke, ada lagi? Nah, kalau saya punya 2 buah LCD seperti ini ya, kita tidak perlu menambah pin di Arduino. Ya, jadi di sini SDA-nya saya taruh di sini. SDA-nya. Ini clock-nya saya ganti warnanya supaya jelas ya. Clock-nya warna hijau. Lalu clock-nya saya taruh di pin yang sama. Gitu. Jadi saya nggak perlu nambah pin di Arduino. Tapi yang perlu saya pastikan itu adalah address-nya harus berbeda. Nah di sini address-nya 26.
Makanya di bawah ini harus 27 misalnya, atau yang lain. Seperti itu. Nah, jadi di sini, saya bisa ganti, ini jadi 27. Jadi misalnya di sini saya kasih LCD 1, ini LCD 2. Lalu saya butuh LCD 1.init, LCD 1.backlight, dan saya harus lakukan hal yang sama untuk LCD 2. Lalu misalnya, di LCD 1, itu saya mau print Hello World, lalu Good Morning saya mau taruh di LCD 2 ya. Jadi misalnya LCD 1 set kursor ini Hello World, lalu LCD 2 set kursor ini Good Morning. Oops, sorry. Nah, ini bisa. Oops, invalid header file. Apa itu? Di mana yang salah? Wire.h-nya yang nggak boleh, Pak. LCD was not declared. Oke. LCD 1 ya, sorry. LCD 1, ini LCD 2. Nah, seperti ini. Ya, jadi ada dua LCD berbeda. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini nanti Anda silakan main-main, baik menggunakan Tinkercad ataupun menggunakan Arduino sebenarnya, kalau memang Anda punya, dan LCD. Silakan dikombinasikan dengan apa yang sudah Anda punya. Misalnya, Anda punya sensor potensial, Anda bisa tampilkan bacaan potensial itu di LCD, ketimbang Anda tampilkan itu di serial monitor. Anda punya sensor temperatur, misalnya DHT11 atau DHT berapa ya, Anda bisa tampilkan itu di LCD, bacaan sensornya itu, bacaan temperaturnya. Anda punya LDR, bisa tampilkan datanya di LCD. Oke, gitu. Jadi ada banyak yang bisa dilakukan selain. Oke, itu untuk LCD yang I2C. Nah, kalau untuk LCD yang biasa, yang batangan, sebenarnya nggak jauh beda. Kayak batangannya, ini just in case ada yang berani tantangan, mau coba pakai yang batangan seperti ini tanpa I2C, boleh aja, silakan. Yang membedakan tuh cuma di sini. Anda harus memberitahu pin-nya. Kalau misalnya tadi membuat objek LCD-nya itu cukup menggunakan 3 argumen ya, alamat, lalu ukuran pin, ukuran device-nya ya, 16x2 gitu. Kalau di sini kita butuh lebih banyak. Ya, jadi liquid crystal LCD, ini ada pertama itu adalah pin 7, itu apa ya? Saya sendiri lupa. Enable pin ya. Jadi kalau kita coba lihat liquid crystal library, Arduino, kita bisa lihat sintaksnya. Nah, liquid crystal yang ini ya, fungsinya ini, konstruktornya ini. Jadi di liquid crystal, nah kita lihat ininya, sintaksnya. Jadi ada pin RS, lalu ada pin enable, lalu ini pin datanya, ya. Jadi pin RS itu adalah RS pin di LCD. RS pin dari LED itu adalah, namanya adalah register select ya, register select. Anda sebenarnya nggak perlu peduli terlalu banyak tentang itu. Jadi RS itu gunanya itu adalah untuk memberitahu LCD yang Anda lakukan itu, yang data yang Anda kirimkan itu adalah berupa perintah untuk LCD melakukan sesuatu, misalnya menghapus LCD, ngeset kursor, gitu, itu kan berupa perintah ya. Atau Anda ngirimkan data untuk ditampilkan. Nah, RS itu digunakan untuk membedakan dua itu. Nah, jadi kalau Anda tidak menggunakan library ini, kalau Anda tidak menggunakan library liquid crystal, Anda harus ngeset RS-nya itu secara manual. Ya. Jadi ketika Anda mau memberikan perintah ke LCD, Anda harus RS-nya itu set sebagai 0. Ya. Ketika Anda mau kirim data, RS harus diset sebagai 1. Jadi harus manual. Tapi kalau Anda gunakan library ini, switching RS itu dari 0 ke 1 itu dilakukan secara otomatis oleh library-nya. Jadi Anda nggak perlu terlalu khawatir. Oke.
RW itu juga read or write ya. Jadi ini gunanya itu adalah ketika Anda mau membaca dari LCD ataupun Anda mau ngeprint ya, ngeprint atau tampilkan teks di LCD. Oke. Nah, di banyak penggunaan biasanya LCD itu spesifik untuk ngeprint ya. Jadi Anda cuma menampilkan teks. Jadi biasanya ini kita set sebagai low ya kalau nggak salah ya. RW, nah low ya. RW di sini kita set sebagai low. Low ini maksudnya adalah kita cuma mau mode write ya. Jadi kita cuma mau menulis ke LCD ini. Itu untuk RW ini. Ya. VO tadi udah dibahas ya. Ini adalah displaynya ya nanti. Kenapa saya taruh di ground ya? Saya nggak tahu. Nanti saya harus cek. Mungkin tadi saya iseng-iseng saya ganti gitu ya. Lalu ada VCC, ada ground gitu ya. Balik lagi ke sini mungkin tadi, apalagi tadi, jadi RS, enable. Enable ini adalah seperti biasa, ini untuk menentukan Anda mau mengaktifkan LCD itu atau enggak. Ya, kalau misalnya Anda mau pakai LCD-nya berarti harus di enable. Ya. Maka enable-nya itu biasanya di jumper ke, ini dia manual, saya taruh di pin 6. Enggak apa-apa. Karena dia enable itu juga di set secara otomatis oleh library Liquid Crystal ya. Setiap kali Anda mau ngirim data, itu di enable secara otomatis. Seperti itu. Nah, sisanya ini adalah pin-nya. Kalau Anda mau menggunakan mode 4 bit yang sering digunakan, ya berarti ini adalah pin D4, D5, D6, D7. Maksudnya adalah kita tidak menggunakan DB0 sampai DB3 itu nggak kita gunakan. Jadi mulai DB4 sampai DB7. Kalau kita mau menggunakan mode 4 bit. Jadi biasa kita tinggalkan. Oke. Seperti itu. Jadi ini aja yang bedanya. Ini aja yang bedanya. Cara membuat objek dari LCD. Jadi mulai dari apa tadi? Saya baru lihat, udah lupa. RS, RW, enable data ya. Jadi ini adalah RS ya, pin RS adalah nomor 7, RW, read or write itu pin nomor 6. RW-nya opsional ya. RW-nya opsional ya. RS enable ya, kita pakai yang sintaks yang di atas ini berarti. RS enable lalu data. Jadi ini adalah RS pin nomor 7, lalu ini ada enable pin, lalu ini ada data 5432. Gitu. Nah, satu lagi catatan. Kalau Anda menggunakan Liquid Crystal, inisialisasinya beda ya. Kalau Liquid Crystal itu pakai LCD.begin. Kalau Liquid Crystal I2C itu pakai LCD.init. Jangan salah ya. Saya juga pernah mahasiswa datang ke saya bilang, kok ini nggak bisa di inisialisasi, nggak hidup LCD-nya. Ya ternyata dia pakai yang I2C, tapi inisialisasinya pakai begin. Nah itu salah ya. I2C itu inisialisasinya pakai init, bukan pakai begin. Tapi selain itu nggak ada lagi yang bedanya. Ya. Banyak fungsi-fungsi yang di Liquid Crystal itu juga dipakai di Liquid Crystal I2C. Gitu ya. Oke, mungkin untuk malam ini dari saya itu aja dulu. Sorry kalau misalnya agak ngebut. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin boleh sambil absen, boleh ditanyakan. Mungkin saya share ininya aja ya, tab-nya aja, supaya kalau ada yang mau bertanya bisa, supaya kalau ada yang mau bertanya bisa sambil diskusi. Saya sebenarnya nggak ada rencana untuk masukkan LCD ya, tapi beberapa hari lalu saya kedatangan ada mahasiswa konsultasi, ternyata mereka bingung pakai LCD kayak gimana, makanya saya kira kayaknya butuh juga Anda tahu cara pakai LCD. Karena itu sering digunakan di project-project mahasiswa kalau untuk semester project ya. Oke, itu aja kira-kira dari saya. Silakan absen. Minggu depan tolong kabari saya secepatnya ya, mungkin ya at least 2 hari sebelum hari yang sudah diputuskan, kasih tahu saya aja. Kalau misalnya Anda udah putuskan di hari
Kamis misalnya, ya berarti kasih tahu saya nanti di hari Selasa. Ya, keputusannya. Jadi jam berapa, hari apa, itu kasih tahu saya. Kasih tahu saya. Pak, ada opsi di minggu ini nggak Pak, weekend Pak? Oh, itu Pak Iksan bisa Sabtu atau Minggu ini? Kalau di Sabtu atau Minggu ini berarti Anda benar-benar harus menyiapkan LCD-nya itu sendiri loh. Saya nggak bakal sempat beli kalau di Sabtu Minggu ini. Iya itu, saya belum sempat beli. Karena saya juga nggak bisa beli sekarang ya karena kemarin udah sempat pengajuan untuk alat lainnya, jadi harus nunggu sedikit. Makanya saya bilang kemungkinan paling cepat itu hari Senin saya bisa pesan. Itu kalau memang maunya di hari Sabtu ini ya bisa aja sih, tapi ya jadinya seperti saya bilang, kemungkinan antara kita harus bergilir atau Anda beli sendiri gitu. Oke, coba diskusi lagi deh Pak ya. Ya silakan. Saya ikut aja. Kalau memang mau di minggu ini ya oke lah. Kalau minggu ini Pak Iksan free hari apa Pak? Sabtu atau Minggu? Saya tuh minggu ini tuh full banget ya, jadi ya awalnya sih rencananya memang Sabtu Minggu mau benar-benar break ya, tapi kalau memang minggu depan nggak bisa ya nggak apa-apa sih, saya ikut aja di Sabtu boleh lah. Karena yang kayak gini kalau saya pribadi hitungannya jadi kayak have fun aja main-main kayak gini kan, bikin alat itu. Jadi nggak apa-apa mau hari Sabtu boleh, tapi ya yang jadi masalah itu LCD-nya saya nggak akan cepat beli kalau misalnya di hari Sabtu, kemungkinan berarti Anda harus pesan sendiri karena apa nanti bisa atau nanti harus bergilir. Ya Pak, nanti tak kabari paling cepat ya besok ya Pak. Oke, nanti kabarin aja. Oke, ya makasih Pak Imo. Ya dari saya mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Mungkin Anda udah punya ide-ide untuk bikin project ke depannya. Mungkin Anda bahkan mungkin ada beberapa mata kuliah mungkin minta Anda untuk bikin final project. Ya, mungkin dengan begini Anda sudah sedikit ada gambaran kira-kira cara menggunakan beberapa benda ya di microcontroller seperti ini menggunakan Arduino atau semacamnya. Ya dari saya mungkin itu aja. Terima kasih. Saya tunggu kabar berikutnya tentang kelas prakteknya. Ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi entah minggu depan, entah di hari Sabtu. Kita lihat nanti keputusan Anda nanti. Oke, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.